Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum pembelajaran sebaiknya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kenikmatan, yaitu kenikmatan sehingga kesehatan kita itu yang paling utama. Jadi alhamdulillah kita ketemu lagi pada pembelajaran kali ini di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa kepada Allah, semoga pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Siap? Yang memimpin doa, dipimpin siap ketua kelasnya. Siaski, silakan. Dipimpin doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, tadi kita sudah berdoa. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu ya. Takut-takut di sini yang tidak hadir. Hadir semua? Hadir. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Jadi berarti kalau hadir mah harus seperti ini. Jadi belajar kita itu efektif kalaupun kalian hadir semua. Jadi tidak ketinggalan pembelajaran. Baiklah, setelah kalau hadir semua, dilanjut. Bapak sebelum pembelajaran memeriksa dulu. Takut-takut misalkan nanti ketika pembelajaran HP berbunyi. Jadi HP-nya tolong di mode terbangkan dulu. Terbangkan, jangan membuka HP. Tetap seperti itu ya. Paham semua? Paham. Nah, semangat? Semangat. P5 dulu. Ya, biar semangat. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, semangat, pasti semangat. Ya, tepuk tangan. Berarti kita pagi-pagi sini sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur ya. Teks prosedur. Coba Bapak ingin bertanya, mungkin di antara kalian kemarin kan sudah dibahas sebelumnya, pertemuan sebelumnya, tentang apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Ada yang bisa memberikan contoh dulu di kehidupan kalian? Sebenarnya teks prosedur sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari juga. Cuman kalian itu belum tahu, oh ini teks prosedur, belum tahu seperti itu. Coba ada yang tahu nggak teks prosedur yang berkaitan yang ada di kehidupan kalian sehari-hari? Siapa? Siap, Laura? Cara memasak telur. Pintar, bagus. Yang lain? Cara menggunakan setrika. Bagus juga loh. Itu siapa? Arepa. Yang lain? Yang lain siapa? Cara mencuci sepatu. Itu jadi banyak di kehidupan kita itu tentang masalah teks prosedur. Hanya kalian ini teks prosedur atau bukan? Ini teks apa? Nah, itu yang kalian. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa dari teks prosedur itu. Jadi tujuan pembelajaran pertemuan kali ini, kita itu kalian harus mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis dalam bentuk teks prosedur. Jadi
tujuan. Jadi kita itu belajar itu harus punya tujuan. Sama kan kalian berangkat dari rumah ke sekolah punya tujuan tidak? Punya. Apa tujuan kalian ke sekolah ini? Mencari ilmu. Selain mencari ilmu, belajar. Selain belajar, menambah wawasan. Selain dari menambah wawasan, apalagi tujuan? Mempunyai banyak teman. Eka? Hah? Selain punya ilmu, nambah wawasan, nambah teman, mencari pahala. Itu tujuan paling utama kalian berangkat sekolah ke sini itu adalah ingin mendapatkan pahala. Nah, dihubungkan dengan ini, termasuk tadi di P5 sudah disebutkan, peserta didik kalian harus mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis dalam bentuk teks prosedur. Yang kedua, kamu ataupun kalian mampu menulis, ya, menulis teks prosedur secara sistematis dan kreatif. Itu. Ada yang tahu tentang teks prosedur? Teks prosedur dulu. Ada yang tahu? Siapa? Repa. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu. Aktivitas ataupun kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu. Yang lain. Oh, Saski. Teks yang mengajarkan kepada pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu, atau melakukan sebuah pekerjaan. Kepada pembaca untuk melakukan sesuatu dengan ada bacaan. Teks prosedur itu untuk melakukan sesuatu. Ini. Jadi teks yang berisi cara dengan tujuan untuk melakukan sesuatu dengan langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Itu. Paham dari sini? Yang kedua selanjutnya. Ciri-ciri dari teks prosedur. Coba amati dulu ya. Dari ciri-ciri teks prosedur. Jadi setiap kata, setiap benda, setiap kalimat ataupun teks mempunyai ciri-ciri. Ya, ini adalah termasuk ciri-ciri dari teks prosedur. Coba kalian bisa diamati dulu. Coba Eka baca nomor 1. Bisa membuat contoh dari kalimat yang ada jadikanlah, ikutilah. Coba mengandung kalimat perintah. Perintah. Kalimat perintah menyuruh, memerintah. Coba ciri-ciri teks prosedur itu mengandung kalimat perintah. Ada kata jadikanlah, ikuti, itu. Coba mana? Kalimat perintah, kalimat nitah, muncul bahasa orang mah. Repa? Silakan. Jadikanlah motivasi di hidup kalian. Tapi itu untuk melakukan sesuatu tidak? Coba Repa. Ikutilah langkah-langkah sebagai berikut. Ada kan di kemasan yang kalian itu contohnya seperti itu ya. Yang kedua, Depi baca Pi.
terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada langkah-langkahnya kan? Nah, sekarang jenis-jenisnya. Tadi sudah diberikan lembaran contoh ini ya, tentang jenis-jenis teks prosedur. Ada 3. Yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, yang ketiga ada teks prosedur protokol. Di sini Bapak akan menayangkan juga dan kalian bisa membandingkan. Nanti Bapak akan tayangkan ada beberapa contoh teks prosedur. Apakah teks prosedur itu termasuk teks prosedur mana? Atau yang 1, 2, atau 3 ya? Coba amati dulu ya. Silakan. Nah, sini ya. Coba amati. Disimak dari contoh-contoh teks prosedur. Atau kalau lebih jelasnya bisa di sini, bisa di lembaran yang sudah disediakan sama Bapak ya. Nah, ini teks prosedur kompleks. Ini teks prosedur protokol. Ini teks prosedur itu ada 3. Yang paling sederhana, teks prosedur yang sederhana. Tasya? Boleh, Laura? Oh, coba cara memakai kerudung. Nah, contoh teks prosedur cara memakai kerudung. Coba. Siapkan kerudung Ya. dan jarum. Ya. Lalu pakai pakai jarum. Lalu rapikan tupai. Betul. Tepuk tangan buat Laura. Itu bagian dari jenis-jenis teks prosedur yang sangat sederhana. Yang kedua, ini yang kompleks, itu ketiga ya. Ini yang kedua. Oh, betul. Yang kedua itu kompleks. Nih, teks prosedur kompleks. Coba simak dulu. Nanti akan ditanya sama Bapak. Jadi disimpulkan oleh kalian apa jadi yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana, apa yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks, dan apa yang dimaksud dengan teks prosedur protokol. Coba amati dulu ya. Masih ada waktu, silakan. Nanti satu orang satu untuk membuat teks prosedur kompleks di akhir setelah pembelajaran ini beres. Cara membuat telur sapi dibacakan. Saski lah. Itu kasa. Terus sok bahan, terus telur mata sapi siap disantap. Itu gampang. Atau coba Bapak ingin menayangkan di YouTube-nya, di sini cara membuat telur mata sapi.
Jadi yang putih nah heula, yang kuningnya dipisah gitu. Jadi itu. Jadilah siap disajikan. Nah, paham semua? Dilanjut. Yang terakhir adalah teks protokol. Kalau protokol seperti ini. Coba lihat. Nah, silakan simak dulu, baca dengan seksama. Ini model teks prosedur protokol. Contoh salah satunya ya. Lepaskan tali sepatu dan sol bagian dalam. Sol itu apa? Sol itu tempat kaki. Namun diurang manon letah. Nah, yang kedua, bersihkan tali sepatu. Tali nah heula dibersihkan teh. Yang ketiga, bersihkan dan hilangkan bau sol bagian dalam. Ini prosedur protokol. Jadi protokol mas sesuai 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Jenis-jenis teks prosedur. Dilanjut. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks. Sederhana itu yang isinya hanya 2 atau 3 langkah saja. Itu sederhana. Yang kedua, kompleks. Kompleks terdiri dari banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Ada beberapa tahapan, ada beberapa prosedur yang harus ataupun ada beberapa langkah yang harus dikerjakan. Cara membuat pembayaran tilang oleh polisi. Yang terakhir adalah teks prosedur protokol, yaitu merupakan teks yang langkahnya bisa bolak-balik tapi tujuannya tetap tercapai. Contohnya pembuatan agar-agar dalam kemasan. Itu protokol ya. Ataupun cara menyeduh kopi. Itu protokol. Dilanjut. Struktur teks prosedur. Struktur. Jadi apa saja struktur yang harus dikerjakan ketika kalian membuat tulisan yang berbentuk teks prosedur. Yang pertama ada, yang kedua, yang ketiga, keempat, yang keempat, penegasan ulang atau langkah-langkah. Dilanjut, kaidah kebahasaannya, kalimatnya. Kalimat yang dipakai di dalam membuat teks prosedur seperti ini. Ada imperatif, contohnya matikan kompor, nyalakan apinya. Ditandai dengan adanya tanda seru. Jadi yang pertama ada kalimat. Kaidah kebahasannya yang pertama menggunakan kalimat, kedua konjungsi kata penghubung, ketiga numeralia, yang keempat pronomina, dan yang terakhir adalah verba. Itu. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Setelah itu mananya? Dibagi kelompok dulu. Setelah coba sebelum dibagikan, paham semua apa yang tadi disampaikan? Semua bisa? Bisa mengerjakan? Bisa, pinter. Sekarang coba dibuat kelompok ya, menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Pas, dibagi 3 kelompok. Riwutkan wa iya sok. Coba dibagi kelompok dulu 3 menjadi 3. 3. Mungkin ke sini. Bulan sampai Lydia. Ya ke dia. Bapak akan membagikan lembar kerja kalian per kelompok. Ditulis nama kelompok, misalkan ini kelompok 1 ya.
kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nih. Baca perintah dalam langkah kerjanya. Coba diamati per kelompoknya. Silakan. Sampai jam 10 lebih 10 menit. Susunlah teks prosedur dengan menggunakan skema berikut. Judulnya apa? Tujuannya apa? Bagian pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan, dan penutup terakhir. Judulnya dulu. Judulnya apa? Lihat judul, tulis. Judulnya naon? Membuat agar-agar dari Nutri Shop. Terus langkah-langkahnya sok tulis. Iya, di belakangnya. Beres kelompok 1. Sip. Pak, Repa itu siapa? Laura, beres. Semua dapat berkolaborasi itu, berdiskusi. Silakan paham. Menurut kalian pahamnya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kemukakan saja, kan namanya juga berkelompok. Beres. Tinggal beberapa menit lagi ya. Saya ada waktu 1 menit lagi. Karena kita akan berakhir sampai jam 10 lebih 10 menit ya. Oh, masih ada waktu 5 menit. Beres semua? Beres? Ya. Waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kelompok ini sudah 1 menit. 1 menit lagi ya. Beres. Beres ya udah. Sip. Udah. Sip. Terima kasih sudah. Nah, siap, beres. Kelompok 2 sudah. Maaf. Jeli siap disajikan, disantap, dimakan. Siap disajikan. Terima kasih. Ya, kelompok 2. Oh, namanya belum. Kelompok 2 hari Rabu tanggalnya berapa? Tanggal 10. Ya, 11 Oktober ya. Iya, terima kasih. Kelompok ini sudah. Siap. Nah, beres ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah 2 jam pertemuan pada kali. Kita simpulkan saja pembahasan pertama. Apa itu teks prosedur? Apa? Coba teks prosedur. Teks ya? Berisi langkah-langkah buat sesuatu atau melakukan sesuatu. Iya. Ciri-cirinya apa saja? Ada apa saja? Terus
Terus jenis teks prosedur ada berapa? Ada 3. Pertama, kedua, ketiga. Struktur teks prosedur apa saja? Ada berapa? Ada yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Terus ada kaidah kebahasannya ada berapa? Ada yang pertama kali, yang kedua konjung atau kata penghubung, ketiga nome atau kata bilangan atau pertama kedua ke satu, keempat prono kata ganti, yang terakhir ada paham semua. Mungkin itu pertemuan untuk di pertemuan kali ini. Nanti pertemuan yang akan mendatang kita akan membahas tentang pidato tentang teks deskripsi itu. Jadi mungkin itu saja pertemuan kali ini. Masih semangat? Masih? Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Berarti kalian masih semangat. Insya Allah ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang teks deskripsi. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ataupun yang kita bahas ataupun yang kita diskusikan itu menjadi ilmu bagi kita semua. Amin. Itu saja mungkin yang Bapak sampaikan. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.